Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Gol Aston Villa dianulir, Ralf Rangnick anggap wasit sudah tepat. MU bertanding melawan Villa dalam laga babak ketiga Piala FA di Old Trafford. Villa sebetulnya bukan tanpa perlawanan. 2 gol mereka sarangkan ke gawang David De Gea di babak kedua, namun semuanya dianulir. Rangnick ikut memberikan komentar terkait gol Aston Villa yang dianulir oleh wasit pada pertandingan dini hari tadi. Menurutnya, sang pengadil lapangan sudah tepat. Tidak jelas dari pinggir lapangan, tetapi ketika saya melihatnya di video, bagi saya jelas bahwa pemain yang menghalangi Edinson Cavani jelas offside pada saat itu, kata Rangnick di situs resmi klub. Steven Gerrard gagal paham dengan lemotnya kinerja VAR di laga MU versus Aston Villa. Berbicara selesai pertandingan, Gerrard mengaku kecewa dengan kinerja VAR terutama karena cukup lamanya dalam menentukan keputusan terkait gol Ings. Namun terlepas dari kebingungan yang ia rasakan, Gerrard mengaku bahwa timnya kalah bukan hanya karena dianulirnya gol Ings saja. Keputusannya tidak memihak kami dan membuat kami frustasi, tetapi itu bukan alasan kami kalah dalam pertandingan ini. Kami kebobolan 1 gol dari fase kedua, ujar Gerrard seperti dikutip Manchester Evening News. Rangnick sebut McTominay bisa jadi kapten masa depan MU. Scott McTominay menjadi penentu kemenangan Manchester United atas Aston Villa. Penampilan McTominay di laga tersebut mendapat pujian dari manajer interim Setan Merah Ralf Rangnick. Pria asal Jerman tersebut juga meyakini McTominay punya kapasitas untuk menyandang ban kapten tim pada masa depan. Dia adalah pemain dari akademi, energinya luar biasa. Dia sekarang juga mulai mencetak gol dan juga dengan beberapa keterampilan kepemimpinan. Saya tidak akan terkejut jika dalam beberapa tahun dia akan menjadi kapten Manchester United, kata Rangnick kepada BBC Sport. Dicemooh fans MU, Steven Gerrard tak terpengaruh dan justru sebut atmosfer Old Trafford sepi. Manajer Aston Villa Steven Gerrard menunjukkan respon menarik ketika mengunjungi markas Manchester United. Ketika berjalan masuk lapangan, Gerrard yang merupakan legenda Liverpool mendapat cemoohan dari supporter Manchester United yang berada di Stretford End. Gerrard rupanya sama sekali tak terpengaruh mendengar cemoohan tersebut. Bahkan pria 41 tahun itu justru berbalik badan dan memberikan tatapan ke Stretford End seakan tak merasa takut. Selesai pertandingan, Gerrard bahkan melontarkan pernyataan menohok dengan menilai bahwa atmosfer di Old Trafford kali ini terbilang sepi. Klub akui cuma Alexander-Arnold yang positif COVID-19 sebelum melawan Arsenal, Liverpool kena sanksi. Pengakuan Jurgen Klopp baru-baru ini dikabarkan membuat otoritas Carabao Cup atau EFL mendapat tekanan untuk menggelar penyelidikan terhadap Liverpool. Seperti diketahui, Liverpool beralasan bahwa banyak dari pemain dan staf mereka tengah positif COVID-19 ketika mengajukan penundaan pertandingan lawan Arsenal di leg pertama semifinal Carabao Cup. Menariknya, klub baru-baru ini mengakui bahwa ternyata cuma Alexander-Arnold yang benar-benar positif COVID-19 jelang laga versus Arsenal, sedangkan pemain lainnya positif palsu. Jika informasi tersebut didapat sebelum laga versus Arsenal, maka seharusnya duel tersebut tetap digelar sesuai jadwal semula. Pujian Ben White untuk Takehiro Tomiyasu, bek kanan terbaik yang bermain dengan saya. Bek Arsenal Ben White melontarkan pujian terhadap rekan setimnya Takehiro Tomiyasu. White menganggap pemain Jepang itu sebagai bek kanan terbaik yang pernah bermain dengannya. Setelah kurang lebih setengah musim bermain bersama, White pun kini menyadari kualitas yang dimiliki Tomiyasu. White juga mengaku terkesan dengan kemampuan bahasa Inggris pemain 23 tahun tersebut. Tommy luar biasa, dia bek kanan terbaik yang pernah bermain dengan saya. Dia selalu fokus, merupakan suatu kehormatan untuk bermain di sampingnya, ujar White kepada DAZN Jepang. Dinyatakan negatif COVID-19, Ferran Torres dan Pedri bisa ikut Barcelona ke Arab Saudi.
Dilansir dari Marca, Pedri dan Ferran Torres telah dinyatakan negatif dari virus corona. Ferran Torres dan Pedri dipastikan bisa ikut Barcelona ke Arab Saudi untuk menghadapi Real Madrid di ajang Piala Super Spanyol pada pekan ini. Selain ikut ke Arab Saudi, Torres juga sudah bisa didaftarkan Barcelona untuk menjadi bagian dari skuad mereka. Hal itu dikarenakan Barcelona berhasil memberikan kontrak baru kepada Samuel Umtiti dengan nilai yang lebih rendah. Meski ikut ke Arab Saudi, ex penyerang Valencia itu dipastikan belum akan debut saat melawan Real Madrid nanti. Pique puji kualitas Madrid tetapi yakin Barcelona bisa menang. Duel Barcelona versus Real Madrid bakal jadi salah satu sajian seru semifinal Supercopa de España. Pique mengakui saat ini segalanya berjalan baik di Madrid. Lini depan tajam, lini tengah mengontrol permainan, dan lini belakang bermain rapi. Barca mungkin sedang kalah segalanya tetapi tidak ada alasan untuk takut sebelum bertanding. Cara bermain mereka sama seperti beberapa tahun terakhir. Kami mengenal mereka dengan baik. Mereka ada di level tinggi tetapi saya percaya kami bisa mengalahkan mereka, ujar Pique di Marca. Sial bertubi-tubi Juventus tanpa Chiesa, De Ligt, dan Cuadrado saat lawan Inter Milan. Juventus dihantam kesialan bertubi-tubi menjelang laga Supercoppa Italiana melawan rival terberatnya Inter Milan. Klub besutan Massimiliano Allegri itu tidak bisa memainkan beberapa penggawa pentingnya. Beberapa sosok penting harus absen dengan berbagai alasan. Yang pertama adalah Federico Chiesa. Chiesa dipastikan absen lantaran mengalami cedera parah saat menghadapi AS Roma. Ia menderita cedera ACL yang umumnya memakan waktu paling cepat 6 bulan untuk pemulihannya. Selain Chiesa, Matthijs De Ligt dan Juan Cuadrado juga tidak bisa ikut serta karena hukuman kartu. Udinese dibantai Atlanta, minta laga diulang. Udinese dibantai Atlanta akhir pekan lalu, tetapi Il Zebrete meminta pertandingan itu diulang karena merasa diperlakukan tidak adil. Atlanta menang 6-2, kekalahan telak ini disebabkan Udinese tidak bisa menurunkan tim terbaiknya karena diserang badai corona. Menurut aturan awal, pertandingan itu harusnya ditunda, namun pihak Serie A tetap menjalankannya. Alhasil Udinese mengajukan banding atas hasil tersebut karena merasa pertandingan dihelat dalam kondisi tidak ideal. Dikutip Football Italia, Udinese meminta pertandingan diulang. Dan itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!